Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat semua. Saat ini kami sedang berada di Danau Toba. Danau Toba inilah danau terbesar di Asia Tenggara. Dan di sini banyak objek wisata yang dapat sobat semua kunjungi. Termasuk beberapa spot dan juga permainan lainnya. Saya menyaksikan sobat semua, mudah-mudahan sobat semua menyukai tayangan ini. Kami senantiasa berharap sobat semua mendukung channel kami dengan memberikan like, komen-komen yang positif, men-share dan men-subscribe semua tayangan kami. Kami akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat semua, jumpa kembali dengan kami di channel Wandi Delha Rohil. Pada tayangan kali ini kami ingin mengajak sobat semua untuk menyaksikan sekaligus mengenal lebih dekat danau terbesar di Asia Tenggara dan terdalam di dunia, yaitu Danau Toba. Kami sengaja mengunjungi Danau Toba di sela-sela kegiatan rutinitas, dan pada kali ini kami melakukan perjalanan dari Danau Toba menuju ke si Bea-Bea yang sedang viral dengan patung Yesus Kristusnya. Sobat semua, Danau Toba atau dalam bahasa Batak dikenal dengan Tau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung Super-Vulkan. Danau ini memiliki panjang lebih kurang 100 km, lebarnya lebih kurang 30 km, dan kedalaman lebih kurang 500 sampai 600 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara, dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan besar Gunung Toba. Letusan pertama menghasilkan kaldera di sisi selatan. Letusan kedua membentuk kaldera di sisi utara, serta letusan ketiga yang terbesar mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau yang menjadi tempat wisata menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Banyak orang yang mengunjungi Danau Toba karena danau tersebut mempunyai keindahan yang mampu menenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Selain menawarkan keindahan dan dari pemandangannya, Danau Toba juga dikenal akan legendanya, yaitu cerita rakyat Danau Toba mengenai asal-usul munculnya. Pak semua ingin tahu seperti apa kisahnya? Diambil dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Inilah kisah terbentuknya Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk, dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Tak lama berselang, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuning-kuningan serta bersisik kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tidak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri tak percaya, dengan bola mata membulat serta mulut melongo. Tiba-tiba si perempuan cantik itu berkata, "Aku makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegangnya. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia." Singkat cerita, akhirnya Toba mempersunting putri si wanita cantik tersebut menjadi istri. Setelah menikah, Toba dan putri akhirnya hidup rukun dan bahagia. Sebelum menikah, putri mengajukan satu syarat kepada Toba, yaitu ia hanya meminta kepada Toba bahwa Toba dapat menutup rapat-rapat rahasia putri. Jangan sekali-kali menyebutkan bahwa putri adalah seekor ikan. Kebahagiaan mereka terasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat pemalas dan agak nakal. Kehidupan sehari-hari Samosir hanya tidur-tiduran. Ia tidak peduli dan tidak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh Samosir membawa makanan dan minuman untuk sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Namun,
Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Samosir lalu makan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya. Makanan itu tidak dihabiskannya semua, hanya disisakan sedikit. Dan sisa makanan itu diberikan kepada sang ayah. Namun Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal. Ia terperanjat. Toba ketika melihat makan siangnya untuknya sudah tinggal sedikit. Sang ayah bertanya kepada Samosir, "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" Dengan santai, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah. Maka dari itu jatah makanan dan minuman ayah sudah kumakan sebagian. Akan tetapi tidak semuanya kuhabiskan. Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah." Sang ayah yang sudah emosi lalu memarahi Samosir. "Dasar anak yang tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Serasa tidak dapat lagi bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika meluncur. "Dasar kau, anak keturunan ikan." Samosir yang sangat ketakutan dan terkejut dengan umpatan sang ayah. Lalu dia bergegas menuju ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Lalu menceritakan semua makian dan cacian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tidak disangka bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak selang berapa lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air yang disemburkan keluar seakan tiada henti. Semakin lama tidak semakin berkurang semburan air tersebut, malah semakin besar. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Air semakin meninggi dan tidak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggalnya pun sudah digenangi air. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut dengan Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba disebut dengan Pulau Samosir sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kali. Inilah sobat semua, sekelumit legenda yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan Danau Toba. Sobat semua, sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami singgah sebentar di salah satu rumah makan yang ada di kota Pangururan, ibu kota dari Kabupaten Samosir. Oh ya sobat semua, rumah makan ini kami recommended apabila sobat semua ingin melakukan road trip dari Tomo menuju ke Bukit Sibeabea, karena
menyajikan makanan khas Tapanuli Baru bangun Pak ya? dan juga Di bea-bea. ikan khas dari Danau Toba yaitu ikan nila. Kami udah sampai sini dari Tomo aja. Setelah kami Ini baru menempuh nih. mencicipi makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Sibea-bea dengan melintasi salah satu juga jembatan yang sedang viral, yaitu jembatan Aek Tano Ponggol. Jembatan ini merupakan akses Itu kita nyeberang. jalan lingkar Pulau Samosir untuk mendukung sektor pariwisata yang semakin berkembang di Kabupaten Samosir. Jembatan Tano Ponggol merupakan salah satu akses darat untuk menuju ke Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Sobat semua bisa menyaksikan keindahan jembatan yang baru saja difungsikan. Saat ini kami sedang menyusuri jalan di bawah jembatan Aek Tano Ponggol menuju ke Bukit Sibea-bea. Ya sobat semua, barangkali ini yang dapat kami ceritakan tentang sejarah keberadaan Danau Toba dari sisi legenda masyarakat dan dari sisi keilmuan dan keilmiahan. Sobat semua, saksikan terus perjalanan kami dari Tomo menuju ke Bukit Sibea-bea. Pada video kali ini kami hanya menampilkan tayangan sampai ke simpang Bukit Sibea-bea, dan untuk kelanjutan video ini dapat sobat saksikan di tayangan berikutnya. Demikian sobat semua yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan tayangan ini menghibur dan menginspirasi sobat semua. Dan kami tetap berharap sobat semua tetap mendukung channel kami dengan memberikan like, komen-komen yang positif, men-share, serta jangan lupa di-subscribe ya sobat. Kami juga tidak bosan-bosan mendoakan sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ah, itu batu ha. Kelapa berapa tuh, Bu? Ya. Bukit Sibea nampak dari jauhan.
Pinus. Nah, itu patungnya sudah mulai kelihatan. Inilah jalan menuju ke Sibeabea. Sahabat semua, saat ini kami sedang menuju ke Bukit Sibeabea yang cukup viral dengan patung Bunda Maria-nya. Saya sedang proses pembangunan. Inilah jalan nanti yang menuju ke Bukit Sibeabea. Lokasi terminal Danau Toba di ujung Danau Toba. Ya, sahabat semua, saat ini kami sedang berada di jalan menuju ke Bukit Sibeabea. Ya, Sibeabea ini salah satu bukit yang ada di ujung Pulau Samosir dan memiliki patung yang cukup terkenal, yaitu patung Bunda Maria. Cuaca cukup terik saat ini, panas, tapi angin cukup kencang. Ya, semua bisa menyaksikan di belakang kami itu adalah Danau Toba. Kami saat ini berada di Pulau Samosir menuju ke Bukit Sibeabea. Selamat menyaksikan sahabat semua. Mudah-mudahan tayangan kami ini menghibur dan menginspirasi kita semua. Hah? Ya, boleh ya? Kami sedang menyantai di jalan menuju ke Bukit Sibeabea. Semua itu ada sapat. Pemandangan di belakang kami ini adalah Danau Toba, Pulau Samosir. Bagi yang belum pernah ke sini, silakan datang. Perjalanan bagi Danau Toba ke sini lebih kurang 2 jam. Pisang dah, pisang. Ya. Hah? Tuh, sobat semua, Danau Tobanya nampak dari jauhan bukit-bukitnya. Ya. Ini kan apa? Sekolah, kuliah, sekolah, berhenti dia. Zaman dulu dulu. Pakai di bawah ini kita mau pakai ada
potong lawas itu. Hidung. Batu ini lah ya. Tapi aku sudah menyiapkan dua. Ini baru satu Pak ya, aku di video jam. Itu artinya aku nanti. Mayoritas itu kan ketika ada yang belum masuk Islam ya mana nih Ya ada. Kan bukan dari apa nih? Dari keturunan Warisan ya. oh keluar dari apanya Pak? Istilah agama itu ada diakui. Keturunan Agi di mana? Mana? Agi Madiun. kedua kan. Kan itu tuh. Kalau Agi Solo. Oh, ini gerbang Pak ya? Belum. Ada simpang kampung sama simpang baru. Kok Batu Yesus? Iya, belok.